dari ajaran Islam tentang ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, merasakan kehadiran Allah di hadapanmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak bisa memiliki keyakinan Allah hadir di hadapanmu, maka yakinlah sesungguhnya Allah selalu mengawasimu, melihatmu. Para jamaah rahimakumullah, di dalam bab muraqabah dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi itu ada salah satu hadis nomor 6 ya, hadis nomor 6. Monggo nanti silahkan bisa dicek, termasuk adik-adik santri nanti bisa dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab muraqabah. Hadis nomor 6, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat tentang 3 orang yang hidup pada masa Bani Israel. 3 orang yang diceritakan oleh Rasulullah, yang 3 orang ini hidup pada masa Bani Israel, merepresentasi atau mewakili 3 golongan manusia. Yang pertama adalah al-abros, orang yang sakit belang, orang yang sejak lahir kulitnya sudah cacat, sakit belang. Yang kedua adalah al-aqra. Al-aqra itu adalah orang yang kepalanya botak, sejak lahir dia tidak punya rambut, kepalanya botak. Yang ketiga adalah al-a'ma, orang yang matanya buta sejak lahir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita itu, Allah menguji ketiga orang ini yang mewakili merepresentasi 3 golongan manusia ini. Allah mengutus malaikat yang berubah wujud menjadi sosok manusia. Apa kalau dalam bahasa Jawa namanya mendo-mendo ya, tapi saya pernah bilang mendo-mendo itu sama teman dari Bojonegoro, sama jamaah dari Bojonegoro, Ustadz yang betul bukan mendo-mendo. Kalau mendo-mendo itu wedus-wedus katanya gitu ya. Iya, mendo itu kan wedus ya. Tapi membo-membo itu katanya. Ya, pokoknya yang penting maksudnya itulah ya. Pokoknya yang penting malaikat itu berubah wujud menjadi sosok manusia karena dia dikirim, diutus oleh Allah. Lalu para jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, malaikat ini mendatangi ketiga orang itu. Orang pertama yang didatangi adalah al-abros, orang yang sejak lahir sudah sakit belang. Kepada orang yang sakit belang ini malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, what do you want, gitu ya. Cuman malaikat tidak pakai bahasa Inggris gitu aja ya. Apa yang kamu mau, apa yang Anda inginkan. Kata orang yang belang ini, dia menjawab, qala launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin punya wajah yang bagus, yang tidak belang-belang begini, punya wajah yang ganteng, kemudian punya jildun hasanun, punya kulit yang bagus, yang putih mulus, sehingga orang-orang tidak jijik bergaul dengan saya. Lalu famasahahu, malaikat yang berubah wujud manusia ini mengusap orang yang sakit belang ini biiznillah, atas izin Allah. Seketika itu juga sakit belangnya sembuh. Orang ini langsung jadi ganteng, punya kulit yang putih mulus. Nah, setelah orang ini sudah sembuh dari belangnya, malaikat itu masih menawarkan satu permintaan lagi. Fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta benda apa yang paling Anda inginkan? Anda ingin punya harta benda berupa apa? Orang yang sudah sembuh dari sakit belangnya ini menjawab, qala al-ibil, saya ingin punya seekor unta. Maka atas izin Allah melalui malaikat yang berubah wujud manusia ini, seketika itu juga Allah memberikan kepada orang yang sudah sembuh dari sakit belangnya ini seekor unta betina yang sedang bunting. Bunting itu meteng. Cuma tidak perlu ditanya, bunting sama siapa? Tidak penting ya, karena sapi bunting sama siapa saja tidak apa-apa. Cuman kalau manusia bunting sama siapa saja itu yang tidak boleh, harus dengan suaminya. Nah, tidak lupa kemudian oleh malaikat didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi unta Anda ini. Lalu malaikat mendatangi orang kedua, orang yang sejak lahir kepalanya sudah botak. Kepada orang ini sama, malaikat bertanya, apa yang Anda inginkan? Saya ingin punya sya'run hasanun, saya ingin punya rambut yang bagus. Rambut yang bagus itu yang hitam, yang lebat. Soal keriting atau lurus itu selera saja ya.
Ya, saya ini dari dulu kepingin keriting, tidak bisa keriting-keriting, lurus saja. Sampai kata teman-teman dulu waktu mondok, suruh cukur gundul, kemudian suruh ngusapi kuningnya telur itu. Akhirnya saya usap kuning telur, waktu saya pakai tidur malah dirubung semut malah. Ya, jadi wes nggak perlu macam-macam lah, ya, nggak perlu macam-macam, ya. Wes, ini pokoknya dia minta rambut yang bagus. Lalu diusap oleh malaikat, famasahu biidznillah, atas izin Allah, orang ini kemudian punya rambut yang bagus, yang hitam, yang lebat. Nah, kepada orang ini malaikat masih mengajukan satu permintaan, sama seperti yang tadi itu. Harta benda apa yang paling Anda inginkan? Orang ini menjawab, qala al-baqar. Saya ingin punya seekor sapi. Biidznillah, atas izin Allah. Seketika itu juga orang ini diberikan oleh Allah melalui malaikat ini seekor sapi betina yang sedang bunting. Ini pokoknya ceritanya meteng tok, Pak, ini, Pak. Ya, karena ngimbangi banyaknya kematian karena corona itu, ya. Nah, ini sapinya bunting, sapinya juga bunting. Nah, tidak lupa malaikat mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi sapi Anda ini. Lalu malaikat mendatangi orang ketiga, al-a'ma, orang yang matanya buta. Malaikat bertanya, apa yang Anda inginkan? Saya ingin diberikan penglihatan oleh Allah. Fa'ubsiran nas, sehingga saya bisa melihat orang lain. Maka diusap oleh malaikat, biidznillah, atas izin Allah, orang ini sembuh dari kebutaannya, orang ini bisa melihat. Lalu malaikat menawarkan satu permintaan kepada orang ini, sama seperti kepada dua temannya terdahulu. Harta benda apa yang paling Anda suka, yang paling Anda inginkan? Qala al-ghanam, saya ingin punya seekor kambing. Biidznillah, atas izin Allah, orang ini kemudian diberikan oleh Allah seekor kambing betina juga yang sedang bunting. Baik bunting semua, untanya bunting, sapinya bunting, kambingnya bunting. Didoakan oleh malaikat, semoga Allah memberkahi kambing Anda ini. Para jamaah rahmatullah, waktu terus berlalu sampai lama kemudian ketika orang ini menjadi orang yang kaya. Ada yang kaya dengan untanya, ada yang kaya dengan sapinya, ada yang kaya dengan kambingnya. Kalau ada unta, ada sapi, ada kambing, bisa dipastikan itu adalah milik tiga orang itu karena saking kayanya. Jadi konglomerat baru, tapi konglomeratnya itu, asetnya itu berupa unta, sapi, dan kambing. Suatu hari kemudian malaikat itu karena memang diutus oleh Allah untuk menguji ketiga orang ini, malaikat itu datang lagi dengan berubah wujud manusia tadi. Lalu orang yang pertama didatangi adalah orang yang dulu sakit belang, yang sekarang kaya dengan unta-untanya. Kepada orang ini malaikat mengakunya begini, rajulun miskin, ana rajulun miskin. Saya ini adalah seorang laki-laki yang miskin. Saya ini seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Demi Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali hanya Allah dan panjenengan. Karena itu demi Allah yang telah memberikan karunia-Nya yang sangat banyak kepada Anda, saya minta kepada Anda seekor unta saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Bagaimana respon orang yang dulu sakit belang yang sekarang kaya dengan untanya ini? Orang ini menjawab begini, faqala al-huququ katsira. Kira-kira kalau bahasa Jawanya gitu, waduh, nek jaluk unta yo abot. Ya, yo berat yo, ojo jaluk unta lah, jaluk kucing itu nggak apa-apa. Ya, nek unta yo kegedean mahal unta itu. Waduh, al-huququ katsira, berat kalau Anda harus minta kepada saya seekor unta. Lalu oleh malaikat yang berubah wujud manusia ini diingatkan masa lalunya. Ka'anni a'rifuka, sepertinya saya ini kenal Bapak. Bukankah Bapak ini dulu orang yang sakit belang kemudian disembuhkan oleh Allah? Bukankah Bapak ini dulunya orang miskin kemudian diberikan kekayaan oleh Allah berupa unta-unta yang sangat banyak? Diingatkan begini ini, bagaimana responnya orang yang kaya dengan untanya ini? Dia mengatakan begini, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya saya kaya raya ini karena ini harta warisan yang saya peroleh turun-temurun. Jadi orang ini sudah berdusta. Lalu malaikat mengatakan, Bapak, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila kunta. Jika Bapak berkata dusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaan Bapak seperti semula. Ini tugasnya malaikat ya. Jadi tak main-main, ini tugasnya malaikat. Lalu kita jawab ini dari orang yang dulu pokok yang sekarang kaya dengan sapi-sapinya. Sama seperti tadi, saya ini orang miskin, saya ini musafir, kehabisan bekal di perjalanan. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah dan Anda. Karena itu saya minta kepada Anda seekor sapi saja. Karena orang ini kaya dengan sapinya. Jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Waktu nek jaluk sapi, aduh, sapi itu larang ya, jadi jaluk korban ya 20 juta. Wah, berat ini. Ingatkan masa lalu, orang malaikat yang berubah wujud manusia. Bukankah Bapak ini dulu orang yang kepalanya matang, kemudian diberikan rambut yang bagus oleh Allah? Bukankah Bapak ini dulu orang miskin, kemudian diberikan kekayaan berupa sapi-sapi yang sekarang banyak itu? Jawabannya sama
masih begitu diresponnya. Sesungguhnya saya kaya raya ini karena harta warisan ini saya peroleh turun-temurun dari orang tua saya, dari kakek saya. Malaikat mengatakan, Bapak, jika Bapak berkata dusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaan Bapak seperti semula. Ditinggal oleh malaikat. Nah, sudah dua orang yang berdusta tadi. Lalu malaikat mengatakan yang ketiga, orang terakhir, Al-A'ma. Kepada orang ini sampai malaikat mengatakan seperti kepada dua teman sebelumnya tadi. Tapi orang ini sama responnya. Ketika malaikat yang berwujud manusia itu mengatakan, saya minta kepada Anda seekor kambing saja. Jawaban yang luar biasa. Wahai Bapak, kita yang kedua, yang sekarang kaya dengan kambing-kambing yang bersama sekarang. Wahai Bapak, ketahuilah, jadi tidak perlu diingatkan orang ini. Ketahuilah, saya ini dulu orang yang matanya kemudian perlihatkan kepada saya. Saya ini dulu orang yang miskin, tak punya apa-apa saya. Kemudian Allah memberikan kepada saya yang kemudian sekarang berkembang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Demi Allah meminta saya seekor kambing, jangankan seekor kambing. Kambing saya ini mau batak, bawa semua silahkan. Sebut nasib tahu tak nasib. Mau apa dia semua silahkan. Mau disisakan sebagai untuk saya juga monggo. Saya tidak merasa berat sama sekali karena saya lahir tidak punya apa-apa. Allah yang punya semua. Malaikat ini kemudian mengaku terus. Yang adalah malaikat. Lalu malaikat ini mengatakan, Nabi betul itu. Sesungguhnya kalian ikut itu yang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sungguh Allah suka kepada Bapak. Allah sahibai dan Allah sendirikan yaitu orang yang banyak gelang. Kemudian orang yang kepalanya kemudian kita punya rambut yang bagus. Riwayat Muslim. Kalinya ada dua yang sangat sebagai itu sebagai pelajaran. Di sini Selain itu, yang isinya dari
ketika